Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita berucap syukur akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih senantiasa dilimpahkan nikmat yang tidak terkira, nikmat kesehatan, waktu senggang, kesempatan, dan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita sampai saat ini masih diberikan waktu untuk dapat melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Idul Adha ada sebuah ajaran agama yang telah menjadi tradisi umat-umat sebelum umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurban adalah sebuah syariat yang telah ada ketika bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan suatu cobaan, suatu ujian yang luar biasa yang mungkin manusia lain ataupun nabi lain tidak pernah mendapatkan. Beliau seorang nabi besar yang bergelar Abul Anbiya, atau bapaknya para nabi. Nah, semua nabi selalu kita telusuri selalu pasti bermuara kepada beliau. Ketika saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum punya putra, sudah usia tua, belum punya putra, sementara istrinya Siti Sarah juga sudah berusia tua, yang secara logika manusia tidak mungkin lagi punya anak. Maka ketika Nabi Ibrahim itu berkeluh kesah pada istrinya, "Wahai istriku Sarah, kita berdua sudah tua, tapi juga sampai saat ini belum diberikan seorang putra pun. Bagaimana pendapatmu, hai istriku?" Kemudian Siti Sarah pun sebagai seorang istri yang solehah, dia menyarankan untuk mengambil istri pembantunya, yaitu bernama Siti Hajar. Setelah Siti Hajar dinikah oleh Nabi Ibrahim, tidak lama kemudian beliau pun hamil. Nah, disinilah letak kecemburuan seorang istri. Ketika istri kedua hamil, sementara dia sebagai istri utama belum juga diberikan seorang putra, maka sifat alami istri inilah yang kemudian dia tumpahkan pada suaminya dengan kata-kata yang halus sebagai seorang istri, seorang nabi yang luar biasa. "Hei Nabiullah, sebaiknya kalian berdua pindah dari tempat ini ke tempat yang baru. Silahkan kemanapun. Kalau Allah berfirman, kemana, kalian berdua akan menempati tempat yang baru." Nah, kemudian Nabi Ibrahim beserta Siti Hajar yang mengandung dan punya anak yang bernama Ismail, akhirnya maka diperintahkan untuk menempati sebuah tanah yang gersang, yang belum ada satupun penghuni manusia saat itu. Di sana Siti Hajar ditinggal seorang diri dengan bayi Ismail. Kemudian karena taatnya seorang istri pada suaminya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau berdua,
Siti Hajar pun rela ditinggalkan suaminya, hanya dia dan anaknya Ismail yang saat itu masih bayi. Di tanah yang gersang seperti itu maka tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada buah yang bisa dimakan. Maka Siti Hajar pun dia mencari sumber air yang saat itu hanya ada padang pasir yang gersang, tidak ada pohon-pohon kurma atau yang lain. Nah, ketika dia melihat sebuah bukit yang bersinar seperti air yang melimpah, maka dia lari ke sana. Setelah lari ke sana, ternyata itu bukan air, hanya fata morgana. Dan melihat ke bukit yang satunya lagi, ternyata ada air yang bergelimang. Dia lari pun ke sana. Ternyata nggak ada air. Setelah melihat ke bukit sofa lagi yang pertama tadi, dia lihat gelimang air yang luar biasa. Dikira air, ternyata itu hanyalah fata morgana. Tidak menyerah hanya 1-2 kali, tapi sampai 7 kali Siti Hajar demi untuk mempertahankan hidupnya dan hidup sang putra Ismail yang saat itu masih bayi. Sampai akhirnya yang ke-7 kalinya dia mendapati Ismail. Dia khawatir apakah anaknya masih hidup atau sudah mati. Maka di saat itulah dia lihat Ismail dengan kakinya yang menggerak-gerakkan kakinya, dan dari kakinya itu muncullah sumber air yang sangat deras, jernih. Maka ketika Hajar melihatnya, dia mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Maka semenjak itulah air Zam-Zam itu menjadi sumur yang menjadi penghidupan di tempat yang baru itu. Maka semenjak itulah semakin banyak orang yang berdatangan dari berbagai tempat menempati tempat itu, karena ada sumber air yang sangat luar biasa jernih dan tidak pernah berhenti ketika musim kemarau pun. Maka menetaplah banyak orang sehingga menjadi sebuah kampung yang sekarang menjadi kampung Mekah. Ketika Ismail sudah menginjak remaja, sekitar usia 10 tahun, Nabi Ibrahim pun mendapatkan ujian yang kedua ketika beliau mendapati sebuah ujian yang luar biasa. Diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, putra satu-satunya saat itu yang sangat dia dambakan, dia nantikan, seorang lelaki, anak laki-laki yang tampan, sangat dia sayangi. Tapi Allah disuruh untuk menyembelih. Coba bayangkan kalau kita sebagai manusia biasa disuruh menyembelih putranya. Sampai berkali-kali dia menyampaikan kepada putranya, tapi nggak tega. Tapi suatu saat ketika mimpi itu berkali-kali dia mendatangi putranya. Wahai putraku Ismail, aku mendapatkan sebuah perintah Allah yang sangat-sangat berat. Apa itu ayahanda? Nabi Ibrahim menjawab, aku disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Sebagai seorang anak yang sangat berbakti pada ayahnya, dia menjawab, apabila itu memang suatu perintah Allah, silahkan ayahanda, saya sudah siap. Silahkan kamu, ayah ambil pisau yang paling tajam yang bisa nanti menyembelih saya. Kalau ayahanda tidak tega, saya akan memejamkan mata dan ayahanda berbalik arah supaya tidak melihat ketika saya disembelih. Begitulah jawaban seorang Ismail kecil yang sudah didik oleh seorang ibu yang sangat hebat, solehah, luar biasa. Maka ketika hampir saja Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya, dapat gangguan setan. Hai Ibrahim, kamu itu orang tua apa? Orang tua menyembelih anaknya itu buat orang tua yang baik. Wah, Nabi Ibrahim maka sebelum menyembelih, Ibrahim mengambil batu dan melempar setan itu sampai lari. Kembali dia mau menyembelih, setan datang lagi sampai 3 kali. Sehingga peristiwa Ibrahim melempar setan ini menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji, yaitu melempar jumroh.
dan jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Setelah berhasil menyembelih, kemudian dia pulang tanpa melihat si Ismail yang telah disembelih itu. Tapi betapa kagetnya ketika Nabi Ibrahim sampai di rumah, dia disambut oleh putra sendiri yang tadi dia sembelih. Ya Ismail, kaukah itu? Iya ayahanda, ini saya. Lantas siapakah yang tadi saya sembelih? Dan setelah dia lihat, ternyata yang disembelih adalah seekor domba yang gemuk, yang sangat banyak dagingnya. Dan akhirnya domba itu dibagi-bagikan kepada anggota keluarga dan juga tetangga sanak saudara. Maka itulah, maka untuk memperingati pengorbanan besar Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, maka sampai saat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban seperti dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Demikianlah bahwa kurban ternyata adalah sebuah anjuran, sebuah ajaran yang telah ada dan menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melestarikan, menjalankan perintah dan juga anjuran yang dulu sudah dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang luar biasa, Abul Anbiya ataupun yang berjuluk Khalilullah, kasih Allah, yang mana beliaulah yang menurunkan nabi-nabi sampai akhir zaman, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Selamat siang. Usikum wa nafsi bidzallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.